kayaknya Mas Yogi ini orang tersibuk ya gitu kan. Soalnya pagi kita janjian nggak bisa, sore janjian nggak bisa juga gitu kan. Akhirnya janjiannya hanya bisa malam nih. Ya udah kita malam aja itu janjian gitu kan. Nah itu kenapa tuh Mas gitu? Kok sulit banget gitu rasanya? Oh enggak mas, mungkin karena pagi bangkong gitu. Ada kegiatan-kegiatan lain mas. Iya, kegiatan-kegiatan dengan apa ya, belajar mungkin ya di lingkungan baru saat ini gitu. Jadi karena nggak bisa keluar, akhirnya mungkin malam ini yang pas ini kan Oh gitu lebih ya. lebih tenang kita. Lebih tenang gitu ya. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Oke. Mas Yogi udah punya calon nggak nih Mas? Calon apa mas? Calon untuk dinikahin. Belum mas, karena masih muda kan saya kan. Bukannya ini ya banyak yang naksir sama Mas Yogi ya? Wah, itu kelihatannya aja lah ya. Soalnya kan saya selalu dapat info biasa ya. Kalau kita kan orangnya selalu dapat info dari mana-mana, jadi tahu gimana sih ini orangnya nih gitu kan. Gitu, jadi Udah nyari informasi dulu ya. oh iya dong. Gitu. Kita cari informasi dulu korek-korek sebelum kita tanya gitu. Iya. Jadi harus dipersiapkan dulu pertanyaan itu. Kalau nggak dipersiapkan nanti jadinya nggak sesuai alur. Oh iya. Nggak sesuai alur. Oke. Tapi ngalir berarti. Iya jadinya ngalir doang. Tapi kalau misalnya sudah nggak ada aliran lagi kita bingung gitu mau kemana gitu. Kebendungan akhirnya mas. Iya. Oke. Ini saya mau tanya juga nih Mas tentang gimana sih perjalanannya Mas Yogi itu pertama kali kuliah, karena Mas Yogi itu notabene bukan orang Malang ya. Iya. Nah, Ah, orang orang timur timur Pulau Jawa. timur Pulau Jawa, Iya, Banyuwangi ya. Banyuwangi. Nah, oke. Itu sampai tahu Malang, kemudian apa namanya perjuangannya kuliah itu seperti apa? Karena kan dulu sempat juga sampai sepeda motor hilang dan lain sebagainya gitu ya. Itu gimana sih Mas ceritanya? Kok sampai seperti itu gitu? Coba mulai pertama kali awal masuk Malang terus apa gitu. Iya. Jadi waktu saya kuliah dulu, waktu lulus SMA nih, Nah, itu keterima di salah satu kampus negeri di Jawa Timur. oke. Lah karena ada hal yang tidak bisa apa ya, untuk memilih itu, akhirnya saya terpaksa nih suruh ambil swasta. Oke, terus. Karena nggak dapat izin dari orang tua. Ah, Restu orang tua sangat berarti untuk kita kan, oke. Terus. terutama restu nikah. Yang mau Siap, nikah. siap. Oke, habis itu ya alhamdulillah saya diperbolehkan untuk kuliah, namun di swasta. Gitu. Dan untuk kampus sendiri, kenapa saya ambil yang di swasta, terutama di Kanjuruhan terutama ya? Karena Kanjuruhan ini multicultural menurut saya. Jadi semua teman-teman dari berbagai daerah hampir ada di situ semua. Baik ada timur, kemudian dari barat, ada yang dari tengah, Indonesia tengah. Jadi kumpul di situ. Akhirnya terkesan apa ya? Kita terkesan apa ya? Merasakan Indonesia dalam hal kampus kecil itu. Terus. Nah, selama di perkuliahan saya merasa kuliah atau cuma di kelas gitu. Akhirnya bosen nih, SD bahkan TK ya, di kelas terus. Jadi saya merasa ingin apa ya? Ingin keluarlah ke masyarakat. Awalnya saya nggak masuk organisasi. Saya ngajar di panti asuhan. Oh dulu. Iya, Masya ngajar di panti Allah. asuhan. Mulia Kayaknya banget ya. Pernah kayak sama juga ya? Oh iya pernah diajak tuh ya sama Om Kris itu ya. Iya, sama bule itu ya, Oh, iya, sama oke. Chris itu ya. Nah. Ya, jadi saya ngajar di panti asuhan karena merasa jenuh nih belajar di kampus, di kelas itu. Akhirnya saya ngajar di panti asuhan selama 2 tahun insya Allah. 2 tahun, terus kemudian ada yang kurang nih. Jadi akhirnya saya buat organisasi lah, kumpul-kumpul sama teman-teman. Akhirnya ya gabung nih sama organisasi-organisasi gitu. Akhirnya di organisasi-organisasi itu kita buat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang ya insya Allah memberikan manfaat lah kepada yang lainnya lah. Nah, gitu. Itu.
Ya selama perkuliahan jarang saya, walaupun saya punya kos, jarang kayak tinggal di kos ya. Terus tinggalnya di mana? Keliling kayaknya. Keliling kosnya teman-teman? Iya. Atau bisa, gimana? bisa. Keliling kosnya teman-teman saya. Oh, keliling kosnya teman-teman. Iya. Keliling kosnya teman-teman. Namun kalau misalnya ada tugas pastilah kita kerjakan. Oh, Iya. kalau panutan Mas Yogi sendiri itu sebenarnya siapa sih Mas? Panutan yang dicontoh. Iya. Sebenarnya kalau panutan nih banyak nih. Nah, Cuma kalau di Indonesia ada ini, ada tokoh yang luar biasa. menurut Mas Yogi. Iya. Oke, siapa tuh? Gus Dur. Oh, Gus Dur. Iya, Oke. Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa menurut saya. Oh, Iya. kan banyak ya. Setiap orang kan pasti mempunyai panutan. Kayak misalnya saya sendiri pun ngefans banget sama Pak Habibie gitu kan. Di samping pinter, agamanya Masya Allah, istiqomah puasa, Iya. Senin Kemis, dan banyak juga yang lain yang kita korek-korek gitu kan. Kalau kita sudah benar-benar panutan gitu kan. Iya, iya. Kemudian panutan pun juga hanya satu biasanya kan. Panutan itu ada banyak, misalnya panutan dalam mencari ilmu, panutan berorganisasi, panutan. Jadi banyak banget itu kan. Jadi panutan kita. Kalau maksudnya panutan Mas Yogi, misalnya di kehidupan sehari-hari itu siapa sih Mas? Iya, itu Mas. Kalau panutan sehari-hari, bahkan politik Ya. atau seluruhnya, kalau misalnya di Indonesia Gus Dur itu. Oh gitu ya. Iya. Karena sifat tawaduknya ya mungkin. Iya, Kemudian karena juga lebih nyantai orangnya, lebih nyentrik nyantek. gitu kan. Oh gitu ya. Dan sudah ditebak orangnya kan. Gitu. Mas Yogi selama di Malang udah main kemana aja Mas? Kalau saya main secara pribadi nih Mas ya, kayaknya nggak pernah main. Kecuali di organisasi ya. Nah, Kalau ada kegiatan organisasi, ya itu main saya. oh gitu. Iya, jadi kalau organisasi saya buat suatu hiburan bagi saya. Bukannya dulu kita sering main bareng gitu? Oh iya. Iya. Gimana? Di pantai itu ya? Ya di pantai itu ya. Sambil kegiatan apa itu namanya? Kegiatan sosial di teman pondok sampean ya? Bukan kegiatan sosial tepatnya, kita mau mantai, kemudian ada Teman-teman pondok. teman-teman pesantren yang ada di sana. Tugas itu ya? Yang tugas di sana. Jadi akhirnya ya udah kita sekalian Nimbrung gitu kan. ya? Nimbrung gitu. Nimbrung ke masyarakat juga? Iya gitu akhirnya. Ya kan, jadi kecepatan. Jadi Iya, ke teman. dimanapun kita berada, dimanapun kita nongkrong, kalau misalnya kita membahas sesuatu yang manfaat atau ilmu, mungkin kan di dalamnya kan ada keberkahan gitu kan ya. Ya kan gitu. Jadi nggak sia-sia nih nongkrongnya kita gitu kan. Waktu pembuatan PKM. PKM. Iya, PKM kita keluar. Cuma ya itu sementara ya Mas. Paling jauh pernah kemana Mas? Paling jauh. Kalau misalkan ini Mas, kalau main-main ya Ya, ke Makassar Mas. Makassar. Wah. Kegiatan ini UKM Nalaran waktu itu. Apa tuh? Delegasi waktu ILP 2MI. Oh, yang dulu pernah ini ya, curhat sama saya itu kan ya. Yang Iya, uangnya nggak ketahuan. turun gitu. Uangnya nggak turun. Akhirnya gitu terpaksa ya? kan cari-cari uang. Tuh, tolong dong pihak kampus dong gitu. Jadi kalau ada mahasiswanya yang berprestasi mau berangkat ke sana itu dibantu juga itu kan. Karena kan nanti prestasi yang didapatkan itu juga jatuhnya juga ke kampus juga gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu menyanyiakan mahasiswanya kita atau menyanyiakan orang yang sudah berprestasi. Ntar akhir-akhirnya kalau dia berprestasi baru kita mau deket-deket gitu kan. Jangan dong, jangan seperti itu. Jadi memang harus kita fasilitasi, kita gimana kita juga sebagai mahasiswa juga harus sadar diri juga gitu kan. Kita nggak boleh menggantungkan gitu kan, menggantungkan diri kepada kampus untuk dapat dana dan lain sebagainya. Banyak cara lain yang harus kita gali, harus kita cari untuk menggali prestasi kita gitu kan. Gak hanya mengandalkan orang lain. Sesuatu hal yang bisa menimbulkan prestasi atau sesuatu hal yang bisa bermanfaat baik ke depannya kita dukung, kita support gitu kan. Kita support. Tapi memang kita sebagai mahasiswa harus benar-benar menunjukkan diri kita terlebih dahulu nih gitu. Kita benar-benar mampu nggak ini gitu kan. Jangan kita tiba-tiba abal-abal omong kosong kemudian datang ke sana ternyata nggak menghasilkan apa-apa kan juga rugi juga, nggak ada manfaat bagi kampus juga rugi juga. Tapi kalau kita sampai menghasilkan sesuatu bagi kampus maka menjadi berkah insya Allah ke depannya gitu kan ya. Oke, Mas Yogi, itu paling jauh ke Makassar ya itu ya? Ke Makassar itu. Ke Makassar. Kalau misalnya ke tempat-tempat lain, provinsi lain misalnya selain Makassar? Provinsi lain di Bali, di Jogja itu Mas. Oh gitu ya. Iya. Itu ngapain itu? Itu cenderung organisasi juga Mas. Oh gitu, organisasi juga Iya, ya. organisasi juga, politikus lah. Oke, kita masih belum bahas politik sama sekali nih ya. Padahal Mas Yogi ini seorang aktivis gitu kan ya. Coba kita bahas nih.
pendapatnya Mas Yogi tentang yang baru-baru ini ya, Omnibus Law. Nah itu gimana tuh Mas pendapatnya Mas Yogi? Omnibus Law Nah, itu udah dibahas 2014 itu Mas. Dan udah waktunya zaman SBY. nah, terus? Ya mungkin lagi angkat-angkatnya sekarang ini gitu. Nah, pendapatnya gimana akhirnya? Pendapatnya ada sisi baiknya dari sisi negatifnya. Nah, Lah kalau misalnya saya lihatnya ya ada beberapa hal yang harus dikaji kan, harus diperbaiki gitu. nah, Ya wajar lah kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa itu memberikan apa ya, memberikan peran lah untuk memperbaiki Omnibus Law itu. nah, betul. Jadi kalau Mas Yogi sendiri setuju nggak nih sama Omnibus Law? Setuju asal diperbaiki, ada beberapa hal itu. Nah, apa tuh yang harus diperbaiki? Terkait gaji, kemudian upah, kemudian ini tunjangan-tunjangan itu Mas. Tunjangan-tunjangan gitu ya. Iya. Jadi selama ini Mas Yogi masih walaupun sudah keluar ya dari kampus, sudah jadi alumni, tapi kan sekarang masih tetap jadi pengamat gitu kan jadinya ya. Iya kan? Iya, Pengamat politik ya tepatnya ya. Iya, ngamati sambil tidur ya. Sambil membenarkan siapa yang benar gitu atau gimana? Enggak, kalau saya cuma lihat aja Mas, perkembangannya gimana gitu. Kalau kita kan nggak punya peran. Ya mungkin peran kita hanya menulis gitu kan. Oh gitu. Mengkritisi dengan tulisan ya gitu. Terus kemudian mengajak teman-teman diskusi agar terbuka pemikirannya gitu. Dan kita bukan penentu kebijakan kan. Kita hanya suatu evaluator. Oke. Kalau misalnya dulu kan Mas Yogi punya wewenang ya, punya kekuasaan. Jadi teman-teman ayo nih kita demo ke sana, ke sini atau gimana gitu kan. Kalau sekarang gimana nih Mas? Untuk menanggapi politik yang mungkin kurang benar, Mas Yogi gimana? Kalau dikatakan demo kayak nggak demo ya Mas. Cuma ngaji bareng, belajar bareng Oh gitu. gitu ya? Belajar bareng ke DPRD gitu, gitu kan. belajar bareng ke sana gitu ya. Iya, berapa SKS sih Mas? Iya. Kalau sekarang ini nih karena udah momennya momen udah lulus dari kampus, kemudian ke masyarakat, ya bentuk kita ya ngabdi ke masyarakat, kita ngajak diskusi ke masyarakat, kemudian bagaimana kita mengembangkan potensi daerah gitu yang kita lakukan. Memang bagus ya kita memperbaiki suatu komunitas, satu organisasi atau mungkin membuka wawasan di suatu daerah yang mungkin harus diberikan ilmu ya gitu kan Mas ya, diberikan wawasan yang lebih gitu kan, memang bagus nih gitu. Memang rencananya Mas Yogi ini untuk kedepannya itu seperti apa sih Mas? Ini Mas karena background saya pendidikan ya, dan saya sangat cinta banget ke pendidikan nih. Saya ingin membuat lembaga pendidikan yang notabene itu kemasyarakatan. Masyarakat seperti pesantren atau gimana? Oh kalau saya bukan seorang kiai atau background mengaji lah. Terus gimana? Jadi banyak nih sekitar kita, terutama di kota kemarin kan, teman-teman yang jualan-jualan, nggak kuliah, nggak sekolah gitu. Ya kalau misalkan saya diberi kesempatan lah, atau bisa apa ya, memberikan suatu tempat di mana itu bisa teman-teman yang tidak dapat kesempatan untuk belajar, dapat belajar bersama-sama di tempat itu. Tempat saya nantinya. Oke ya. Jadi ada lembaga-lembaga sosial lah yang notabene nanti untuk mengembangkan skill teman-teman yang notabene belum dapat kesempatan untuk belajar di dalam kampus atau sekolahan gitu Mas. Oh gitu ya. Untuk membangun lembaga pendidikan tersebut pasti Mas Yogi butuh dana yang besar juga kan pasti kan. Iya. Nah itu seperti apa? Ya pasti suatu gerakan atau tindakan kita dalam sosial nih ya. Ya pasti butuh uang. Atau kapitalisme kita dibutuhkan lah. Gitu. Akhirnya gimana tuh? Ya itu nantilah kita ada satu hal yang harus kita kaji sendiri itu. Penting ini dulu. Kalau misalnya ada suatu keinginan, tindakan itu, ya pasti banyak lah tindakan itu yang menghalangi. Entah itu modal, atau money lah istilahnya. Tapi yang paling penting dalam dalam berjuang itu adalah mindset kita, kemudian adalah niatan kita gitu. Kalau misalkan lain-lainnya insya Allah mudah lah kita lakukan bareng. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Yogi ya. Bisa kita sambung lain hari lagi gitu kan ya. Dengan hal-hal yang baru lagi dari Mas Yogi gitu kan. Mendadak banget tapi ini Mas. Iya, emang ini harus mendadak gitu. Oke, mungkin cuma itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Mas Yogi. Selamat malam. Selamat malam.